Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah memberikan rasa cinta kepada kita, kepada sesama manusia. Allah memberikan rasa syahwat kepada kita. Allah memberikan rasa birahi kepada kita. Rasa syahwat yang Allah berikan kepada kita itu bukanlah suatu keaiban. Rasa syahwat yang Allah berikan kepada kita itu adalah atas dari anugerahnya Allah. Bahkan rasa syahwat yang Allah berikan kepada kita manusia itu bisa berubah menjadikan ibadah. Itu bisa berubah menjadikan pahala yang besar jika kita menyalurkan rasa syahwat itu dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan suatu pernikahan, yang mana di dalam pernikahannya itu kita diniatkan semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat mengharapkan untuk mendapatkan keturunan agar bisa mengembangkan agama di muka bumi ini. Tetapi rasa syahwat yang Allah berikan kepada kita, jika kita salurkan dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu dengan jalan perzinahan, na'udzubillahi min dzalik, maka itu termasuk salah satu dosa yang besar menurut Allah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari segala dosa perzinahan sampai anak keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keterangan ini saya bacakan di dalam kitab Is'adur Rafiq ataupun surahnya Sulam At-Taufiq. Di sini ada ayat Al-Quran pada surat Al-Isra pada ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina. Di sini dikatakan jangankan berzina, kita mendekati zina saja itu sudah diharamkan oleh Allah. Dan ayat selanjutnya, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kenapa? Karena sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan juga jalan yang buruk bagi Allah. Keterangan ini ada di dalam surat Al-Isra pada ayat ke-32. Kemudian diperjelas oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang berada di dalam keadaan beriman. Kemudian, idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-iman kana alaihi kadzullati fa idza qata'a raja'a ilaihi al-iman. Idza zana ar-rajulu, jika seseorang itu berzina, maka di sini dikatakan kharaja minhul iman, maka imannya itu akan keluar dari dirinya. Kenapa? Karena seakan-akan dirinya itu kadzulati, diliputi oleh gumpalan awan yang ada di atas kepalanya. Fa idzan qata'a raja'a ilaihil iman. Jika dia lepas dari zina, maka imannya itu akan kembali lagi pada dirinya.
Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daud dan juga Imam At-Tirmidzi. Jadi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, orang yang melakukan berzina, ketika dia sedang melakukan berzina, maka hilanglah keimanan yang ada di dalam dirinya. Mudah-mudahan orang yang sedang melakukan berzina tidak meninggal pada saat dirinya sedang melakukan berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di sini dikatakan ada hadis yang lain. Tuftahu abwabus samai nisfal laili fayunadi munadin hal min da'in fayustajabu lah hal min sa'ilin fayu'ta hal min makrubi fayufarraju an. Maka jawabnya, fala yabqa muslimun yad'u da'watan illa istajaba Allah azza wa jalla lahu illa zaniyatan tas'a bi farjiha au asyaran. Kemudian ada hadis lagi yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuftahu abwabus samai, Allah akan membukakan pintu-pintu langit, akan dibukakan oleh Allah pada tengah malam. Maka pemanggil menyeru, adakah di sana yang berdoa? Rasulullah bersabda seperti itu. Maka pastilah Allah akan menijabahi doa kita. Dan adakah yang meminta? Kata Allah, maka pasti akan diberi oleh Allah. Apakah ada yang sedang dirundung kesusahan? Maka pasti akan dilapangkanlah darinya. Maka tidak akan tersisa seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa kecuali kepada Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan kepada orang yang meminta kepada Allah. Cuman di sini dikatakan kecuali bagi wanita yang penzina ataupun bagi laki-laki yang penzina yang berusaha dengan farjinya ataupun dengan kemaluannya atau orang yang pemungut harta bersepuluhan. Tentunya ini adalah di sini di dalam hadis ini dikatakan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika malam hari tiba, maka pintu-pintu langit akan Allah bukakan. Barang siapa di sana kita yang memohon kepada Allah, yang meminta kepada Allah, ataupun kita yang sedang dirundung kesusahan, yang sedang dirundung kesedihan, maka Allah akan bukakan semua pintu langit dan akan Allah mengijabahi segala doa kita. Kecuali bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang pelacur seperti itu. Tentulah Allah tidak akan menijabahi jika orang tersebut sebelum dia bertaubat kepada Allah. Tetapi jika orang penzina yang sudah bertaubat kepada Allah, jangankan penzina, pembunuh sekalipun, jika dirinya benar-benar bertaubatan nasuha kepada Allah, sebesar apapun dosa itu, maka Allah akan mengampuni dosa orang-orang tersebut. Tapi jangan dikira bahwa taubat itu susah. Jika Allah berkehendak susah, taubat itu akan mudah jika Allah berkehendak mudah. Yang susah bukan hanya sekedar lisan kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Yang susah adalah ketika kita mengucapkan istighfar yang keluar dari hati sanubari yang paling dalam. Itu adalah yang paling susah. Jangankan hanya dosa zina, dosa apapun itu, yang sulit itu adalah ketika mengucapkan istighfar yang keluar dari hati. Maka pantas Rabi'atul Adawiyah berkata, kalau istighfar kita 1000 kali pun tidak berbanding dengan 1 kali istighfar
yang maksudnya adalah istighfar 1 kali yang benar-benar keluar dari hati sanubarinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubatan nasuha di sini. Kenapa kamu berhenti melakukan zina? Karena saya udah peluh, karena saya udah nggak bisa lagi berzina, sehingga saya berhenti. Apakah itu bisa dikatakan dengan taubat? Itu bukan dikatakan taubat. Orang itu berhenti karena sudah tidak bisa melakukannya lagi. Kenapa kamu sekarang berhenti berzina? Karena saya malu oleh masyarakat. Karena masyarakat udah tahu akan apa yang sering saya lakukan, sehingga saya berhenti. Maka itu pun bukan dikatakan dengan taubat. Kenapa? Karena orang itu berhenti bukan dikarenakan malu karena Allah, tetapi orang itu berhenti dikarenakan malu oleh orang-orang yang mengetahui akan kejelekan dirinya itu. Jadi yang benar-benar bertaubatan nasuha kepada Allah, yang mana hatinya benar-benar menangis kepada Allah, yang mana hatinya benar-benar malu kepada Allah atas apa yang telah ia lakukan. Semoga kita semua dilindungi, diraksa, dijaga oleh Allah dan juga anak keturunan kita dari segala dosa-dosa, termasuk dari dosa yang berat, yaitu dosa zina. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan keterangan ayat Al-Quran dan keterangan hadis yang saya bacakan di dalam kitab Is'adur Rafiq ini bisa kita ambil manfaat ilmunya, dan kita bisa mengamalkan akan apa ilmu yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.